memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau hadir di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menyertai kami ibadah pada sore hari ini, dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan para pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, baik pemain musik, pemimpin pujian, terlebih Tuhan hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan benar-benar berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulai ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita puji dengan pujian Mars Wanita. Siap melakukan apapun, kita tidak takut menghadapi apapun di dunia ini. Mari kita puji dengan pujianku masuki gerbangnya. Silakan duduk kembali. Bersuka sebagai hadirat-Mu.
selalu bergirang karena Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Sekarang ada waktu kesaksian, mungkin ada ibu-ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan selama ini. Berkat Tuhan pasti melimpah dalam kehidupan ibu-ibu semuanya. Mari kita puji dengan pujian Ku Masuki Gerbangnya sekali lagi. Kita semua, meskipun tidak menyaksikan di depan, tapi Tuhan tahu apa yang kerinduan kita. Mari kita puji dengan pujian besar dan perkasa Allah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dasar Dia. Angkatlah bagimu dan suaramu, puji Saya kalau enggak monggo bukit. Nah, saya mau bersaksi akan cinta kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu indah dalam keluarga saya. Kalau saya enggak saksi rasanya enggak enak, kayak punya hutang sama Tuhan. Karena ini pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa pada bapak saya yang sudah usia 80 lebih, yang tetap bisa membantu saya nyapu-nyapu, biarpun juga masih bisa masak sambel ya, bisa ngulup ya. Tapi puji Tuhan, kurang lebih 1 bulan yang lalu bapak saya ini ngerebus air mau bikin kopi. Memang biasanya bikin kopi sendiri. Kalau 1 hari itu sudah tidak bisa ditentukan kalau bikin kopi ya, bisa 3 kali, bisa 2 kali ya, karena memang bikin sendiri. Puji Tuhan, Tuhan izinkan waktu bapak saya ini merebus air sambil menunggu di depan kompor, dengan berdiri tegak ini dia langsung jatuh ya. Jatuh bukan ngelimpruk ini tapi langsung rebah ya. Puji Tuhan, waktu itu memang tidak di bengkel tapi di tempatnya adik bakso ya. Waktu biasanya adik saya itu kalau sudah jam 1 itu rame-ramenya, tapi puji Tuhan karena oleh kemurahan Tuhan waktu itu semua kumpul di dapur ya. Adik saya ada di dapur,
Sing laki juga ada yang di dapur. Jadi waktu jatuh itu adik saya ada dan melihat sendiri betapa terkejutnya waktu bapak saya itu jatuh itu kepalanya itu membentur kerat sprit itu ya, Fanta itu. Dan waktu sudah jatuh adik saya melihat sendiri mulutnya ini sudah apa ya, kalau kasarnya mencor gitu ya. Kalau mungkin secara kedokteran mungkin stroke itu. Tuh, waktu itu adik saya memang sudah rame dibawa ke rumah sakit, dan puji Tuhan waktu di rumah sakit itu memang sudah tidak sadarkan diri, sudah memang ya sudah tua. Terus adik saya ini menangis karena takutnya nanti kalau bapak ini stroke ya apa gitu loh. Karena memang adik saya tidak bisa nunggu ya, tidak bisa ngomong gitu. Tapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan selang berapa waktu bapak saya ini sadar, dan puji Tuhan oleh pertolongan Tuhan mulutnya bisa kembali dengan normal, tidak terjadi apa-apa, dan pulang dari rumah sakit juga tidak terjadi apa-apa karena oleh kemurahan Tuhan. Biar bapak saya enggak seiman dengan saya, tetapi saya kalau berdoa tetap mendoakan orang tua saya, terlebih dalam perlindungan naungan Tuhan. Apapun yang terjadi, bapak saya ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarpun saat ini belum menerima Tuhan, tapi bapak saya yakin tiba waktunya nanti mau terima Yesus. Seperti ibu saya, waktu sakit mau meninggal pun tidak mau dirawat siapapun, biarpun anaknya 4, tapi hanya saya yang dicari. Dan bapak ini juga dengan usia yang sudah begitu tua, tidak ada yang diikuti itu kecuali saya. Dan kami terlalu yakin karena oleh bapak saya kenal Yesus. Dulu saya memang keras kepala nggak mau terima Yesus, tapi dengan kata-kata bapak ini, wong bojomu lo setia nek gereja, napa awakmu kok nggak ikut, kok nggak melu pisan ya. Dengan perkataan bapak itu saya kenal Yesus, tapi sampai sekarang pun bapak belum mau mengenal Yesus. Tapi tetap saya doakan tiba waktunya nanti kami terlalu yakin bapak terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kesaksian kami serahkan. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Kita yakin dan percaya suatu saat pasti orang tuanya Ibu Kir terima Yesus. Mari kita sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita puji dengan pujian Mataku Tertuju Padamu. Mataku
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, lewat pujian ini menjadi pengakuan kami di hadirat-Mu, bahwa dalam hidup ini, dalam hari kesehari yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami mau terus belajar mengikuti kehendak Tuhan. Kami mau terus belajar lewat hidup kami menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, kami tahu ketika Tuhan disenangkan lewat hidup kami, ada banyak hal yang akan kami terus lihat. Pertolongan demi pertolongan Allah selalu ada mengikuti perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua sehingga di saat kami mendengarkan firman-Mu, benar-benar kami persiapkan tanah hati kami buat kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi bagaimana firman-Mu itu terus tertanam dalam hidup kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus dipuji, dimuliakan lewat keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah jalannya ibadah pelwab di malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kaum wanita Esther. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, dengan tubuh yang sehat, kuat, kita semua bisa berkumpul bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada pengurus kaum wanita yang kembali mempercayakan kami untuk melayani firman Tuhan di malam hari ini. Sama seperti tema yang kaum wanita sudah lihat di hari Minggu, bagaimana di malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kalau banyak orang saat ini bukan hanya wanita, tetapi kaum pria pun berlomba-lomba sedang mendandani bagaimana supaya tubuhnya sehat. Apalagi identiknya saat-saat ini banyak orang yang saya tidak anti dengan yang namanya skincare apa segala macam ya. Untuk apa? Supaya terlihat apa? Terlihat lebih segar ya. Harus dirawat. Banyak orang menggunakan berbagai macam cara, entah itu berolahraga dengan menggunakan atau mengkonsumsi vitamin apa segala macam. Untuk apa? Mendandani. Selain dandan, kalau sehari-hari kita mau keluar, kita dandan, kita juga pasti mendandani tubuh kita, badan kita supaya terus sehat, apalagi wajah kita supaya apa? Terlihat enak. Terlihat menarik di saat orang memandang. Bahkan kalau kita pun berjalan kemanapun, pasti yang namanya wanita itu selalu menjadi pusat perhatian. Benar gak kaum wanita? Betul. Tapi berapa banyak dari perjalanan hidup kita sebagai kaum wanita, sebagai wanita-wanita yang kita tahu bahwa kita ini adalah penolong. Tidak hanya untuk suami, tetapi bagi anak atau mungkin buat kita saat ini yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, sudah punya cucu. Kita tetap posisi kita menjadi seorang penolong. Bagaimana dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup kita terus mendandani manusia batinia kita. Kita langsung membuka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama kaum wanita. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Saya rindu kita baca bersama-sama ya kaum wanita. Sudah dapat semua? Amin. Oke, karena sudah dapat semua, atau mungkin kaum wanita bisa melihat di depan ya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, berangkat dari ayat ini, di sini benarnya di ayatnya yang ke-16 sampai 18 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau memberikan judul pada perikop ini, yaitu jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Tapi di malam hari ini kita tidak hanya bagaimana mempersiapkan diri, bagaimana kita itu dalam jalani hidup ini kita tidak tawar hati waktu mau menghadapi maut. Tapi tiap hari memang kita itu diperhadapkan dengan maut ya kaum wanita. Dan dalam hidup ini tiap hari semua yang hadir malam hari ini pasti alami penderitaan. Kelihatan dari wajahnya, coba lihat kiri kanan. Berat enggak? Pasti dalam hidup ini kita selalu alami yang namanya proses dalam kehidupan ini. Setuju? Untuk apa proses dalam hidup ini? Supaya membawa kita tiap hari kita dandani. Bukan hanya kita dandani manusia lahiriah kita, tubuh kita. Tetapi bagaimana kita mendandani manusia batiniah kita. Supaya apa? Supaya di saat kita alami banyak hal. Namanya wanita itu terkenal dengan gudangnya banyak persoalan ya. Nyimpan banyak sekali. Bahkan harus pikul banyak sekali beban. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mengajak kita semua. Kalau ada banyak hal yang kita diperhadapkan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Kenapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena dalam perjalanan pengiringannya kepada Tuhan. Bukan hal yang mudah kaum wanita. Di saat dia dipanggil oleh Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dimulai ketika Tuhan memanggil dia untuk ada dalam pelayanan itu bukan hal yang mudah. Waktu dipanggil untuk melayani, padahal tujuannya dia mau pergi menganiaya murid-murid Tuhan. Tapi di tengah perjalanan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan rencananya Tuhan kadangkala menurut manusia lahiriah kita itu bertentangan menurut manusia lahiriah kita. Tetapi kalau kita melihat di sini bahwa lewat perjalanan Rasul Paulus ketika dipanggil Tuhan, dia alami apa? Dalam 3 hari dia mengalami kebutaan. Tapi di situ proses Tuhan sudah mulai berjalan dalam hidupnya. Di saat proses Tuhan berjalan dalam hidupnya, dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh keangkuhan hidupnya. Oh, saya seperti ini loh, saya seperti ini. Tapi bagaimana dia menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Makanya dalam perjalanan hidupnya banyak hal yang dialami. Tetapi dia menasehatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Tidak ada dari kita yang tiap hari tambah muda. Yang adanya tambah hari kita tambah tua. Kalau sudah tambah tua berarti banyak hal yang kaum wanita itu lakukan supaya terlihat lebih muda. Kita dandani kan manusia lahiriah kita, benar ya? Kita pasti dandani dengan olahraga, saya katakan. Dengan apapun, apalagi sekarang banyak sekali ya cara bagaimana kita dandani manusia lahiriah kita. Nah, kalau bicara tentang manusia lahiriah yang semakin hari semakin merosot, saya ternyata baru menyadari anak-anak yang dulu saya ajar di kelas balita Laskar Kristus, itu sekarang ternyata sudah ada yang menikah. Berarti saya ternyata sudah tua juga. Ternyata sudah tua juga. Saya baru sadar, oh saya ternyata sudah tua. Tetap terus dipanggil Kak Itin ya. Saya senang supaya lebih kelihatan muda gitu ya. Nah, kaum wanita, kenapa Rasul Paulus berkata demikian? Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dia berkata manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Bicara tentang kita mendandani manusia batiniah kita. Kaum wanita, membangun manusia itu memang tidak mudah. Membangun manusia batiniah kita ini supaya di saat kita alami proses,
Di saat kita diperhadapkan dengan proses, dengan tekanan hidup, itu kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kita menjadi wanita-wanita yang kuat menghadapi apapun. Dan itu tidak mudah, pasti jatuh bangun kita jalaninya. Waktu kita dandaninya itu pasti jatuh bangun. Kenapa kaum wanita? Karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Makanya Rasul Paulus berkata, sebab kami, mohon maaf, saya baca dari ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya mau katakan kepada kaum wanita. Kaum wanita percaya bahwa penderitaan atau proses hidup yang sedang kita alami saat ini, Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Kalau kita percaya, berarti kita itu tiap hari berusaha dalam hidup ini kita dandani manusia batinia kita. Supaya apa? Supaya kita itu kuat. Sekalipun secara manusia kita semakin hari, secara lahiriah ya, semakin hari kita semakin merosot. Tapi kita tahu bahwa ketika manusia batinia kita ini kuat, karena dibaharui dari hari ke hari, dan dibaharui dengan apa? Nanti kita akan belajar. Akhirnya kenapa Rasul Paulus juga berkata bahwa kenapa manusia batinianya itu dibaharui dan dia kuat. Karena dia tahu bahwa ketika kita membaharui manusia batinia kita menguatkan manusia batinia kita. Rasul Paulus berkata, karena dia bandingkan kalau kita membaharui kita terus mendandani manusia lahiriah kita saja. Secara manusia kan tidak ada manusia. Sekalipun sudah operasi plastik, sudah tambal sana tambal sini, mau tidak mau dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, semakin hari kan semakin merosot. Tidak ada yang kuat secara manusia ketika bicara manusia lahiriah. Tapi ketika berbicara manusia batinia, kita lihat manusia batinia itu tidak dibatasi dengan yang namanya usia. Kalau kita mau jadi kuat, lewati proses kita mau kuat, maka manusia batinia kita harus dibaharui dari hari ke hari. Dengan apa? Yang pertama, dengan firman Tuhan. Amin. Kita akan menjadi kuat, menjadi wanita-wanita yang kuat. Mari kita dandani manusia batinia kita ini dengan firman Tuhan. Isi terus hidup kita dengan firman Tuhan. Bekali terus hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau hari ini kita mau melangkah, ada banyak orang yang hari-hari ini kalau kita lihat, banyak yang selalu bagikan firman Tuhan. Di saat kita baca, pasti kita dikuatkan. Sepintas mungkin kita baca, tetapi pasti kita dikuatkan. Makanya dalam Pemazmur pun berkata, mari kita membuka di dalam Mazmur 1 ayatnya yang ke-3. Mazmur 1 ayatnya yang ke-3. Oh maaf, dari saya baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-3. Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-3. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau tetap terus apa yang kita perbuat itu dibuat Tuhan berhasil? Sekalipun di tengah penderitaan, akhirnya kita akan melihat kita jalani hidup ini dengan terus kita masuk dalam prosesnya Tuhan, dan manusia batinia kita itu selalu dibaharui dari hari ke hari lewat firman Tuhan. Saya percaya bahwa kata firman Tuhan itu akan kita alami dalam hidup ini. Kenapa? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika firman Tuhan itu menjadi satu alat untuk mendandani manusia batinia kita, dikatakan kalau kita menjadi wanita yang tiap hari kesukaan kita ialah Taurat Tuhan, dan kita renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam,
Ayat ketiga berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekalipun mungkin alami, saya katakan musim kering, tapi pohon yang ada di tepi aliran air, dia akan selalu mengalami yang namanya seperti firman Tuhan katakan, ditanam di tepi aliran air, dia akan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Kalau di dalam kitab Yeremia pun juga di sana dicatat dengan jelas ya. Bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan ketika menaruh firman Tuhan. Bahkan kenapa pemazmur berkata bahwa orang yang selalu punya kesukaan mendandani hidup ini dengan firman Tuhan dibuat berhasil karena pemazmur sudah alami itu dalam hidupnya. Pemazmur Daud sudah alami dalam hidupnya bagaimana ketika berjalan dengan terus memegang bahkan firman Tuhan itu menjadi pelita dalam hidupnya. Itu yang akan menerangi hidupnya, memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena firman Tuhan di saat kita lemah, firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita. Di saat kita mungkin sudah mau salah melangkah, firman Tuhan itu yang akan mengingatkan kita. Lewat pribadi Roh Kudus. Sebabnya kaum wanita, dandani terus hidup kita, manusia batinia kita dengan firman Tuhan dari hari ke hari. Amin. Sehingga lewati apapun juga kita tidak menjadi tawar hati. Sesuatu yang tawar mungkin banyak yang disukai oleh orang-orang yang sakit diabetes. Tapi saya percaya kaum wanita di tempat ini pun kalau makan es krim pasti carinya es krim yang manis. Masih manis kan? Sesekali kita pasti mungkin minta, oh yang tawar, oh minum teh tawar gitu tanpa gula, oh minumin tanpa gula. Tapi pasti pun juga dalam hidup ini kita pasti cari yang manis. Itu sebabnya firman Tuhan berkata jangan kita tawar hati. Kenapa? Kalau kita sudah tawar hati dalam hidup ini, kita tidak bisa melihat satu hal pun kita tidak bisa lihat. Jangankan kita mau lihat, mau melangkah, mau bertindak pun kita sudah tidak bisa. Dan orang yang bisa untuk menghadapi setiap proses dalam hidup ini adalah orang yang selalu dandani hidupnya. Yang pertama lewat firman Tuhan. Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Amin. Sebabnya tiap hari mari firman Tuhan itu menjadi kesukaan dalam hidup kita. Percayalah apa yang kita perbuat pasti dibuat Tuhan berhasil. Amin. Itu poin yang pertama. Demikian juga di dalam Yosua pasal yang pertama, di sana firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-8, kita buka aja ya. Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Jangan sampai kita lupa dalam hari ke hari kita lupa memperkatakan kitab Taurat. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau jadi orang-orang yang bejo kaum wanita? Ya, jadi orang yang bejo tidak harus menikah dengan pria yang bernama bejo. Atau mungkin kita minum antangin supaya kita bejo. Tetapi firman Tuhan menjamin dalam hidup kita apa? Untuk menjadi orang yang berhasil dan beruntung dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan? Memperkatakan firman Tuhan tiap hari. Kita renungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati dalam hidup ini. Mari. Poin yang pertama, itu yang harus kita lakukan. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu dalam hidup ini kita apa yang harus kita lakukan untuk mendandani manusia batinia kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, wanita-wanita yang kuat di tengah pergumulan apapun. Yang kedua, mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih erat lagi. Kalau kita tidak punya kekuatan mungkin sama seperti laki-laki. Tetapi wanita-wanita, kekuatan kita itu ketika kita datang berlutut di kaki Tuhan. Begitu banyak kekuatan yang akan kita dapat. Dan kita akan dimampukan oleh Tuhan dalam menjalani hidup ini.
Makanya kalau berbicara tentang banyak hal, banyak persoalan, tidak ada wanita yang tidak lepas dari persoalan hidup ini. Tidak berhenti menjadi sebagai seorang istri, ternyata kita diperhadapkan bagaimana menghadapi suami. Ketika dipercayakan Tuhan dengan memiliki anak-anak, ada lagi hal-hal yang harus diperhadapkan dalam hidup kita. Dan kita harus tanggung jawab, kita harus tetap jadi pribadi yang kuat. Bahkan tidak hanya berhenti setelah anak-anak kita mentas, keturunan-keturunan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita mentas, ternyata punya cucu, punya mantu, ada lagi. Tidak berhenti sampai di situ ya. Masih dipikirkan terus. Dan bagaimana supaya dalam hidup ini kita tidak jadi orang yang mudah tawar hati. Dan dari hidup kita, manusia batinia kita, dengan kita bangun hubungan dengan Tuhan. Lebih erat di dalam apa? Doa, pujian, dan penyembahan. Di saat kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih erat, kita tidak mudah terombang-ambing. Kita tidak mudah menjadi pribadi yang tawar hati. Kita tidak mudah menangisi setiap penderitaan demi penderitaan. Tapi kalau kita mau menangis, kita mau datang di kaki Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan terima kasih buat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kita datang lewat doa kita. Makanya kaum wanita, kalau kita membaca, mari kita membuka di dalam Kolose pasal yang keempat ayatnya yang kedua. Kolose pasal yang keempat ayatnya yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayatnya, Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bahkan kalau kita membuka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika kita menjadi pribadi, wanita-wanita yang tiap hari dalam hidup ini, kita menjadi wanita itu saya katakan apalagi menjadi posisi seorang istri, seorang ibu itu tidak mudah ternyata ya. Ketika ada di posisi menjadi seorang istri dan seorang ibu, akhirnya dalam hidup ini banyak hal yang Tuhan izinkan saya harus alami dan masuk di dalam proses itu. Dan apa yang harus saya lakukan untuk saya menjadi pribadi yang tetap kuat di balik setiap proses, di balik setiap penderitaan, di balik setiap kesesakan yang saya alami. Yang Tuhan mau, saya itu tetap terus ada, bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa. Kenapa kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya tidak mampu kaum wanita. Dan saya tahu itu yang kaum wanita sudah kerjakan dalam hidup ini. Bangun hubungan dengan Tuhan lebih erat di dalam doa, pujian, dan penyembahan kita. Di saat kita bertekun di dalam doa, ternyata tidak hanya itu yang Tuhan minta. Ternyata Tuhan juga minta kita tetap terus bersuka cita di dalam pengharapan. Kenapa? Kalau kita bersuka cita di dalam pengharapan, karena kita tahu bahwa di saat kita berharap sama Tuhan, pengharapan kita tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Berapa banyak dari hidup kita selalu menaruh harapan kita untuk hal-hal tertentu. Dan di situ kadangkala kita akhirnya lihat, oh iya, ternyata Tuhan tidak mau kita itu menaruh pengharapan kita untuk hal-hal yang tertentu. Kalau ada apa-apa, ayo kita datang kepada Tuhan. Yang kita panggil apa di dalam doa kita? Kita panggil Bapa. Dan di saat kita datang berdoa, kita tahu bahwa ada kekuatan yang luar biasa. Makanya kalau kaum wanita membaca di dalam kitab Amsal, ada Amsal yang ditulis di sana dari ibu, dikatakan sini saya rindu kita baca ini ya. Mari kita membuka di dalam kitab Amsal, langsung saja di dalam kitab Amsal, di pasal yang terakhir.
Amsal pasal yang terakhir. Amsal pasal 31. Mulai dari ayatnya yang ke-15. Amsal pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-15. Mulai dari ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, ini adalah puji-pujian untuk istri yang cakap. Di sini dikatakan, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan pada malam. Menguntungkan. Ayat 18 bagiannya. Ayat 18 kalimat selanjutnya. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Ketika berbicara tentang pelitanya tidak padam. Berbicara tentang kehidupan doanya. Di malam hari pun pelitanya tidak padam. Kalau kita dalam hidup ini. Sebagai wanita-wanita dalam hidup ini kita mau mengandalkan kekuatan kita. Aduh, pasti kita banyak nangis ya. Pasti banyak nangisnya ya. Pasti banyak menggerutunya. Pasti kita banyak tawar hatinya. Alah sudahlah, pasrah aja dengan keadaan. Tapi di saat kita dandani manusia batinia kita. Dan kita perbaharui itu dari hari ke hari. Lewat apa? Lewat doa. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Sekalipun dikatakan di sini. Bahkan di dalam Amsal 31 ayat 18 bagian B katakan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Mungkin anggota keluarga kita sudah mulai tertidur. Tapi ada hubungan yang kita bisa bangun dengan Tuhan di malam hari pun. Yaitu apa? Hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Di situ kita dapat kekuatan yang baru. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berhenti berharap. Berdoalah, teruslah berdoa. Bahkan firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Bahkan dikatakan di dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua. Selain kita bertekun di dalam doa, kita berjaga-jaga. Kenapa kita tidak tahu kapan waktunya? Kita tidak tahu iblis mau nyerang kita kapan, tetapi ketika kita terus berjaga-jaga di dalam doa, lewat doa, di situ kita menjadi wanita-wanita yang kuat. Amin. Hadapi apapun kita tidak tawar hati. Puji nama Tuhan. Kamu wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang terakhir yang kita mau lihat, bagaimana cara kita mendandani manusia batinia kita supaya dari hari ke hari manusia batinia kita itu tetap terus kuat. Kita tidak menjadi wanita yang gampang tawar hati, wanita yang istilahnya cengeng jalani hidup ini. Yaitu ternyata dalam hidup ini kita butuh tempat untuk saling berbagi. Amin. Amin kamu wanita. Bagaimana rasanya kaum wanita ketika diperhadapkan dengan persoalan yang begitu berat dan kaum wanita tidak ada tempat untuk berbagi? Saya tidak berkata bahwa saya kan sudah berbagi sama Tuhan lewat dalam doa ketika kita mungkin hadapi pergumulan. Tetapi benar kata firman Tuhan di dalam, mari kita langsung buka saja dulu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-20. Kenapa salah satu firman Tuhan berkata, jangan di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa firman Tuhan ini datang? Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Karena ada beberapa orang, mungkin saya katakan ada banyak orang beranggapan, oh sudahlah, saya tidak usah datang ibadah, saya kuat kok. Saya kuat kok. Saya mau katakan, sekalipun kita berkata kita kuat. Kenapa ayat ini dikatakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Karena di saat kita beribadah,
di saat kita beribadah bersama-sama, sama seperti saat ini, kita bisa saling menguatkan. Kita butuh orang-orang di dekat kita. Kita butuh saudara seiman untuk saling berbagi, untuk saling menguatkan. Dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kalimat selanjutnya berkata, tetapi marilah kita saling menasehati. Di dalam kata saling menasehati di sini kita saling menguatkan. Mungkin kalau kita tanggung sendiri, kaum wanita itu gimana rasanya? Pernah tanggung sendiri persoalan? Sering, pasti sering ya. Waktu tanggung sendiri gimana rasanya? Waktu tanggung sendiri gimana kaum wanita rasanya? Tidak hanya berat, tadi ada yang ngomong begini, sesek gitu. Sesek rasanya, kalau sudah sesek begini gimana? Kita dikatakan kita adalah manusia makhluk sosial ya. Kita ini makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan. Kita juga tidak bisa tinggal. Sekalipun Tarsan itu mungkin ada, saya tidak tahu apakah itu Tarsan benar ada atau tidak. Sekalipun Tarsan itu dia tinggal sendiri, ternyata dia juga dalam cerita-cerita itu dia juga berbicara sama siapa? Hewan-hewan, dia berbicara kan. Kalau lihat film-filmnya gitu. Nah kaum wanita, kita butuh sahabat, kita butuh rekan yang bisa kita percaya untuk saling apa? Saling berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan. Itu sebabnya kaum wanita, kalau kita dipercayakan sesuatu hal, kita diminta untuk mendoakan. Doakan, bantu di dalam doa. Dan kalau sudah dititipin istilahnya beban hidupnya, mari kita mau bawa di dalam doa. Tidak kita tidak kita cerita ke sana kemari, tetapi kita mau bawa, kita mau dukung di dalam doa. Saya katakan, gimana dengan, makanya kalau mungkin kita tanya sama Ibu Gembala, Bu Gembala punya masalah ya Bu Gembala pasti ya. Kalau ceritanya pasti butuh teman ya Bu Gembala, paling tidak sama orang tua pun. Walaupun tidak semua, kalau di saat sudah berbagi pasti enak ya Bu Gembala ya. Ada pergumulan yang berat, yang secara manusia kita itu tidak kuat loh. Kita butuh orang-orang di sekitar kita untuk saling doakan, mendukung kita di dalam doa. Mungkin mendengar setiap apa yang kita alami. Kenapa? Karena kalau kita pendam sendiri, sesek. Akhirnya kita tidak kuat. Nah, salah satu cara kita mendandani manusia batinia kita, di saat kita beribadah, kita mau saling menasehati. Di dalam hal ini kita mau saling menguatkan satu sama lain dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu sebabnya kita perlu saling mendukung di dalam doa. Banyak orang yang berkata begini, ada salah satu orang berkata begini, saya sudah tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Saat saya ke gereja tidak ada yang sapa saya. Tidak ada yang sapa, tidak ada yang mungkin yang ajak ngomong gitu. Ternyata waktu kalau kita datang ke sini pun tidak ada yang ajak ngomong. Apalagi mungkin ketua kaum wanitanya nggak ajak ngomong, nggak sapa. Itu biasanya sudah mulai tidak diorangkan gitu, tidak ya seperti itu, tidak diorangkan, rasanya nggak enak. Apalagi waktu kita sudah sampaikan keluh kesah kita, terus ya sekedar ya didengarin saja. Kenapa? Setiap kita kaum wanita punya banyak pergumulan, dan kalau kita punya orang-orang di sekitar kita yang bisa saling menguatkan, akhirnya kita tidak tawar hati dalam hidup ini. Kita dikuatkan, kita sama-sama dikuatkan dalam hidup ini, dan akhirnya apa? Kita akan melihat iman kita semakin hari semakin naik. Memang kita tidak tahu seberapa jauh kita sudah mendandani manusia batinia kita. Kita tidak bisa ukur, tetapi itu bisa diukur. Salah satu mengukur bahwa kita sudah mendandani manusia batinia kita. Waktu dalam proses kita menjadi wanita-wanita yang kuat dan tetap terus mengandalkan Tuhan.
Itu salah satu cara kita lihat bagaimana kalau kita sudah mendandani manusia batinia kita itu menjadi pribadi yang kuat. Nah, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Sebagai ayat kita yang terakhir, Filipi pasal yang ke-2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita tetap terus bersekutu, kita saling membangun. Di dalam ibadah kita saling membangun. Kita ini butuh orang-orang di sekitar kita yang menguatkan kita. Dan kalau kita lakukan itu, lakukanlah itu semuanya di dalam kasih. Kenapa? Karena kita sudah menerima kasih Tuhan yang begitu besar. Lakukan semua itu di dalam kasih. Dikatakan karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan. Di saat kita saling menguatkan satu sama lain, orang yang meminta nasihat atau sedang membutuhkan penghiburan, mereka akan mendapat penghiburan. Dan di situ kita akan melihat, mereka akan mengalami, bahkan merasakan lewat hidup kita, kasih Allah mengalir dalam hidup mereka juga. Dan di dalam persekutuan roh ada kasih mesra, ada belas kasihan. Jangan menjadi orang yang cuek. Kalau melihat saudara seiman kita, rekan-rekan sepelayanan kita, mereka sedang dalam pergumulan hidup yang membuat mereka begitu menderita, yang membuat kita menderita, kita cuek-cuek bebek saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan, salah satu kita dandani manusia batinia kita. Mari kita mau saling mendoakan, amin. Saling dukung di dalam doa. Di saat kita dipercayakan, ada mungkin orang yang curhat kepada kita. Mari kita kuatkan mereka. Saya percaya lewat setiap kejadian demi kejadian, Tuhan sedang mengerjakan sama seperti firman Tuhan yang sudah kita baca. Ada kemuliaan yang lebih dari segala-galanya yang Tuhan sudah sediakan. Lewat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sedang mendandani kita untuk menjadi wanita yang kuat dengan tujuan apa? Kita menguatkan wanita yang lain. Untuk kita menguatkan wanita-wanita yang lain supaya mereka tidak tawar hati dalam jalani setiap proses ini. Dan dikatakan firman Tuhan, karena itu sempurnakan sukacitaku ini. Sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Untuk apa? Semuanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kaum wanita, malam hari ini saya minta izin kepada ketua kaum wanita. Saya akan bawa kita dalam setiap doa dan kita mau saling mendoakan satu sama lain. Saya tidak tahu kaum wanita, berapa banyak dari kaum wanita yang punya pergumulan. Rasanya mungkin dalam hidup ini kita bingung. Saya pengen cerita sama siapa sih? Sudah datang sama Tuhan tapi saya bingung. Rasanya berat sekali beban ini. Malam hari ini kita punya kesempatan. Ayo kita saling mendoakan satu sama lain. Kita saling mendoakan supaya pribadi lepas pribadi, semuanya kita menjadi wanita-wanita yang kuat. Sekalipun ada penderitaan, ada tantangan, kita tidak tawar hati. Amin. Walaupun manusia lahiriah kita, kekuatan kita mungkin semakin hari semakin merosot karena usia. Tapi manusia batinia kita makin hari semakin diperbaharui dari hari ke sehari. Kenapa? Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal. Ada kemuliaan yang jauh melebihi segala-galanya yang Tuhan sudah sediakan. Mari sama-sama kita mau datang di dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Haleluya Yesus.
kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Sama-sama katakan haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku. Bukan dengan kekuatanku kami dapat jalani hidup ini ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan dalam hidup kami. Amin, amin Yesus. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Bapa, kami yakin dan percaya apa yang Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu bukan terjadi karena kebetulan, tetapi Engkau yang menguasai lidah, mulut, pikirannya, sehingga apa yang disampaikan adalah kepanjangan mulut Tuhan sendiri. Terima kasih buat persatuan hari ini. Pada malam hari ini kami bersatu hati Tuhan, mendoakan buat pelayanan-Mu di tempat ini. Kami hanya kuat karena Tuhan. Kami manusia penuh kekurangan, kelemahan. Seringkali kami melihat Tuhan, jiwa-jiwa yang mundur hanya karena melihat kekurangan-kekurangan kami. Karena mereka tidak melihat Engkau. Oleh sebab itu pada malam hari ini aku berdoa kepada-Mu Tuhan. Tolong jamah setiap hati jemaat-Mu. Dewasakanlah kerohanian mereka, agar supaya mereka tidak melihat kekurangan kami satu dengan yang lain, tetapi dia mau pandang Engkau. Dia mau mengarahkan seluruh hidup untuk-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang undur daripada-Mu. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami, khususnya buat pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Bapak, pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Hever, suami istri beserta seluruh pengerja-pengerja yang ada, Wagem 1, Wagem 2 Tuhan. Demikian juga dengan seluruh diaken yang menopang. Berilah kiranya hikmat marifat yang daripada-Mu, supaya semuanya mulai bekerja bergandeng tangan, bukan untuk kemegahan diri sendiri, tetapi untuk melayani-Mu dengan sepenuh hati Tuhan, sehingga pelayanan yang diberikan boleh benar-benar ada dalam perkenanan Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga tidak tahu beban persoalan seberapa banyak wanita Ester yang datang pada malam hari ini. Tilik mereka pribadi lepas pribadi. Beri kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk menjalani hari-harinya. Kami sadar Tuhan, hari-hari semakin jahat. Banyak hal yang dapat membuat iman pengiringan kami kendor di hadapan-Mu. Beri kami kemampuan untuk mengalahkan daging kami. Beri kami kemampuan Tuhan untuk terus pandang kepadamu. Sehingga dalam langkah hidup kami, di sisa-sisa hidup kami dapat menjalaninya dengan baik dan benar. Hidup kami boleh semakin Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Kami berdoa pada malam hari ini. Sekiranya Engkau Tuhan dapati di antara kami yang belum mampu mengalahkan daging kami, ampuni Tuhan, ampuni. Dan kembalikan kepada kasih-Mu yang mula-mula. Jadikanlah kami wanita-wanita yang bisa menjadi contoh suri teladan baik terhadap keluarga kami, orang-orang sekitar kami, sehingga mereka bisa melihat adanya Kristus dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami bisa berdampak terhadap lingkungan dan membawa orang-orang yang belum kenal Engkau menerima Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup. Bapa yang baik, kami letakkan hidup kami sepenuhnya ke depan dalam kuat kuasa-Mu. Pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, kehidupan rumah tangga setiap pribadi jemaat-Mu. Terus bawa hamba-Mu semakin Kau dewasakan Tuhan. Inilah permohonan kami kepada Engkau. Tuhan, mampukan kami mengalahkan daging kami, supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami letakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah, cinta kasih dari Roh Kudus, penyertaan penghiburan ada dalam hidup kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.